Yang pertama terkait dengan isu Bang Dewa nerima donasi dari Amerika kemudian digelapkan oleh Bang Suma. Ini ini semalam kita sudah bahas ya, dan saya sampaikan di forum semalam itu ada kurang lebih 50 orang kalau nggak salah hadir. Saya sampaikan kalau ada yang bisa membuktikan, Dewa kan ada di Bogor, Bang Suma ada di Makassar. Dana itu masuk ke Bang Dewa. Dana itu adalah dana pribadi, itu sumbangsi netizen fansnya Bang Dewa ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ikhwan Fillah dengan Media Channel. Kali ini kembali Media Channel akan melanjutkan kabar terbaru terkait dengan isu yang menimpa para apologet muslim yang tadinya itu digoreng oleh Bang Neplos di roomnya Green, komalnya Green, yang kemudian ini menjadi bola panas yang membuat para apologet muslim saling ribut. Nah, kali ini saya mengambil video singkat terkait klarifikasi terhadap isu yang menerpa para apologet muslim, yang lebih khususnya kepada Bang Juma Zulkifli M. Abbas, yang diterpa isu terkait dengan penggelapan dana dari para pendukung Bang Juma. Nah, pada klarifikasi ini saya hanya mengambil 30 menit saja dari penjelasan Bang Juma, yang kemudian diklarifikasi terhadap dana atau transferan dana yang diterima oleh Bang Dewa, yang kemudian ditransferkan ke Bang Juma, yang kemudian itu dipakai bukan dipakai ya, itu adanya tidak benar. Dan itu yang benar adalah bahwa uang itu diberikan kepada Bang Dewa oleh para pendukung Bang Dewa, sehingga ada informasi isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menerpa kepada Bang Juma. Nah, bagaimana klarifikasinya selama 30 menit ini? Saya ambil videonya. Mari kita saksikan bersama-sama, Ikhwan Fillah. Dia akan saya ceritakan ya, fitnah tentang korupsi. Juma korupsi, Dewa korupsi. Itu tidak benar ya, teman-teman, tidak benar. Jadi fitnah tentang Dewa, contoh Dewa. Dikabarkan Dewa menerima uang sekian juta, bla bla bla, dari hamba Allah yang berada di Amerika, so, ya. Dan Bang Juma juga mendapatkan dari Amerika juga. Jadi ini ada dua orang sama-sama di Amerika, yang satunya untuk memang diberikan kepada Bang Dewa. Itu adalah haknya Bang Dewa. Tetapi yang di luar sana dipelintir-pelintir seolah-olah Bang Dewa itu korupsi, menggelapkan dana umat. Iya, dikorupsi gitu loh. Dan tadi malam alhamdulillah sudah diklarifikasi dan clear semua. Orang yang menyebarkan fitnah ternyata juga hasil dari perbuatan fitnah. Makanya fitnah kalau kita tidak langsung klarifikasi, fitnah itu seperti kanker, akan menggerogoti kita semua. Karena informasi yang tidak valid kita olah, informasi fitnah kita terima menjadi fitnah, fitnahnya jadi fitnah kuadrat, itu namanya. Maka alhamdulillah tadi malam sudah clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-temanku yang lain, ini juga edukasi ya. Buat teman-temanku yang baru masuk Komal, siapapun itu, terutama saudaraku yang muslim, bila mana ada saudara kita waktu berdebat memberikan keterangan, tolong ucapkan salam cukup di live comment. Itu satu. Apalagi dalam perdebatan ada Bang Zuma,
lagi konsentrasi untuk menyangkal subhat-subhat orang sebelah, Muslim datang masuk mengucapkan salam. Itu satu, kalau kita nggak jawab, kita merasa berdosa. Kalau kita jawab, maka momen kita itu untuk menjelaskan ataupun mengurai subhat-subhat itu akan hilang momennya. Ini hanya sebagai masukan ya teman-teman. Jadi ayo kita jadikan komal-komal Muslim ini komal yang kondusif, komal yang berwibawa, dan komal yang bisa memberikan edukasi dan manfaat untuk umat. Jangan jadikan komal kita, komal Muslim ini menjadi komal yang acak adul. Maka itu diperlukan tata tertib. Masuk ke komal, kalau lagi santai silakan ucapkan salam. Tapi kalau dalam sesi perdebatan, sesi yang sangat vital, tolong ucapkan salam cukup di komentar. Itu saran saya. Dan kembali ke fitnahan-fitnahan tadi ya. Untuk fitnahan-fitnahan tadi, alhamdulillah sudah clear semua, tidak ada masalah. Antara Bang Neplos, Bang Dewa, Mazuma, sudah clear semua. Pelajaran yang kita petik adalah, semakin banyaknya fitnah yang sudah menghantam saudara-saudara saya, itu akan menjadikan kita menjadi dewasa lagi. Yang kemarin itu sebagai pembelajaran kita semua, agar kita menjadi lebih dewasa lagi. Tanpa adanya, maka itu bersyukurlah, saya juga bersyukur Bang Zuma. Malam kita menjadi dewasa lebih. Sampai ini diulang-ulang lagi, jangan sampai dibicarakan lagi. Kita sudah menjadi dewasa lagi loh ini. Dengan terjadinya peristiwa yang kemarin-kemarin itu. Fitnah A, fitnah B, fitnah C. Tadi malam kita menjadi dewasa lagi. Mungkin itu aja penjelasan saya Bang Zuma. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Iya. Mungkin saya dibaca ya Gurunda ya. belum. Ya Iya, lanjut iya. Gurunda, lanjut. Ya mungkin Dinda Neplos barangkali lebih dulu ya sebelum Iya. oke. Yang lainnya. Iya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Ya, lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sahabat-sahabat ya, berkat Dinda Neplos ini ya, ini ada baiknya, ada positifnya ya, bahkan saya katakan luar biasa ya yang beliau lakukan, sehingga apa yang menjadi hembusan di bawah itu bisa terurai dengan valid. Ya, berkat beliau kemudian saya gelisah gitu ya. Berkat beliau yang kemudian menjelaskan di depan umum, kalau misalnya ini tidak benar, kenapa harus dibicarakan sembunyi-sembunyi ya? Harusnya dibicarakan di depan umum gitu. Tapi tidak semua hal internal, isi perut daripada apologet itu harus diutarakan depan umum. Intinya aja gitu yang harus kita sampaikan, bahwa setelah semuanya permasalahan itu clear, yaitu harus disampaikan kepada umat supaya tidak menggelisahkan. Yang pertama terkait dengan isu Bang Dewa nerima donasi dari Amerika kemudian digelapkan oleh Bang Suma. Ini semalam kita sudah bahas ya, dan saya sampaikan di forum semalam itu ada kurang lebih 50 orang kalau nggak salah hadir. Saya sampaikan kalau ada yang bisa membuktikan, Dewa kan ada di Bogor, Bang Suma ada di Makassar, dana itu masuk ke Bang Dewa. Dana itu adalah dana pribadi, itu sumbangsi netizen fansnya Bang Dewa ke beliau. Tidak ada hubungannya dengan dana umat. Sekali lagi saya katakan, itu adalah dana pribadi Dewa. Ucapan terima kasih fansnya beliau dari Amerika untuk dirinya, bukan untuk umat. Lalu kemudian dana itu ke rekening beliau, diisukan lari ke Bang Suma lalu digelapkan. Semalam saya katakan Dewa di Bogor, Bang Suma di Makassar, tidak pernah jumpa, sekalipun kita nggak pernah jumpa kecuali video call. Artinya kalau ada dana bergulir dari Dewa ke Bang Suma, baik itu di pribadinya maupun di yayasannya, maka tentu ada bukti tertulis dari bank. Ada yang disebut slip penyetoran atau slip transfer. Nah, kalau itu ada yang bisa membuktikan, termasuk Dewa atau siapapun, saya katakan semalam, saya rela menyerahkan tanah saya 1 hektar, disaksikan oleh notaris, langsung balik nama,
dari identitas pemilik saya sendiri ke yang bisa membuktikan adanya aliran dana dari Dewa ke Bang Zuma atau ke Yayasan Bang Zuma. Supaya semuanya clear. Oh, memang Bang Zuma itu menggelapkan dana umat, kan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, ini terjawab oleh karena kegelisahan teman-teman yang saya pun menganggap ini adalah hal sepele karena saya anggap ini hanya lawak-lawakan, ini adalah sesuatu yang enggak lah, mana mungkin ini betulan fitnah. Ternyata benar, digoreng di mana-mana. Akhirnya saya reaksi dong. Karena adanya aksi, maka saya bereaksi. Ya, saya katakan itu bullshit. Kalau ada yang bisa membuktikan, yuk silakan kita buktikan sama-sama. Termasuk Rudi Yohanes sekarang ini lagi menggoreng ini. Silakan kalau ada yang bisa membuktikan ada aliran dana dari Bang Dewa ke Bang Zuma, ya silakan. Saya serahkan tanah saya tuh. 1 hektar tanah saya di samping wisata saya, silakan Anda ambil, disaksikan ratusan ribu netizen. Nah, kita ke notaris sama-sama. Kan itu poinnya ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya nggak perlu terjadi lah, ya. Ada isu-isu nggak perlu terjadi. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak mau kita buka-bukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga informasi terkait dengan isu gift. Nah, ini juga perlu saya klarifikasi di sini supaya semua jelas. Adanya persekongkolan antara para apologet yang mau masuk Komal terkait dengan gift-gift yang ada itu dikerjasamakan lalu kemudian dibagi-bagikan. Nah, ini juga masuk di telinga saya nih. Masuk juga isu itu ke telinga saya. Dan saya pernah dengarkan memang ada oknum dari seberang ya, bukan dari Islam, bukan dari apologet Muslim, yang menceritakan itu, ternyata ini adalah sebuah settingan gitu. Setiap ada yang ini semua koin cukup ke Bang Zuma aja, nanti Bang Zuma yang bagikan. Cerita yang sebenarnya itu begini, sahabat, sudah saya ceritakan semalam. Jadi saya tuh masuk ke Komal, masuk ke Komal, terus kemudian sampai jam 3, bahkan biasa sampai jam 4 subuh. Saya mendapatkan singa gitu, ada orang baik yang kasih kita singa, terus yang lainnya nggak dapat apa-apa. Cuman dikasih hiu, ya kan? Mereka dapat 2.000, mereka dapat 1.000, bahkan ada yang ratusan. Giliran Bang Zuma 30.000, bahkan pernah sampai 60.000 kalau nggak salah. Ya, 60.000 koin. Gila nggak tuh? Gila lah. Nah, manusiawi kan. Setelah itu saya merasa, loh, saya kan main di Komalnya teman-teman. Terus saya kan dialognya sama teman Kristen. Teman Kristen gak dapat apa-apa. Saya dapat koin karena berkat mereka berdialog dengan saya. Apa salahnya setelah itu, setelah live, saya DM mereka. Dan DM-nya masih ada sampai hari ini. Belum kuhapus. Assalamualaikum. Selamat pagi Dinda. Saya basa-basi, habis itu saya masuk, semalam saya dapat ini, ada uangnya sekian. Sudilah kiranya sampean kirimkan nomor rekening ke aku bilang gitu. Untuk apa bang? Kita berbagi. Saya berbagi, semua sudah kukirim kok. Dan itu bisa diklarifikasi ke teman-teman yang benar-benar dapat bagian itu. Ada beberapa oknum yang kemudian saya berikan. Cuman kalau dari Oten, mereka memang tolak. Ada beberapa teman Kristen kita menolak gitu. Saya bilang, jangan, ini terlepas kita beda keyakinan. Semalam kita berdebat sama-sama. Di sini juga saya mau berbagi gitu. Enggak usah bang, enggak usah Bang Zuma. Boleh klarifikasi, misalnya di Ken atau siapa lagi tuh, teman perempuan. Ada beberapa ya. Itu saya paksa mereka bagi nomor rekeningnya. Saya nggak enak. Saya dapat singa, mereka lawan debat saya, mereka nggak dapat apa-apa. Nah, lalu kemudian mungkin saja di antara orang yang saya tawarin atau di antara mereka yang tak kasihin, saya bagikan, itu dia cerita ke orang lain. Nah, orang yang menerima ini bisa jadi
ya, ya boleh dibilang busuk hati, menganggap itu adalah sesuatu yang keliru gitu loh. Oh, ternyata Bang Suma kayak gitu ya. Ternyata sebelum naik ke Komal dia sudah berkongsi untuk bagi-bagi ini ya. Pantesan aja. Nah, bisa jadi kayak gitu. Itu manusiawi lah. Makanya tugas saya untuk menjelaskan itu di sini. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Kristen yang pernah saya DM untuk bagi nomor rekening agar saya membagikan gift, ya tolong angkat bicara. Kalau ini salah, ada konspirasi sebelumnya, ada kong kali kong sebelumnya, angkat bicara live, Suma itu salah, Suma itu bohong. Silakan kita buktikan. Ya, kalau memang ada, wah ternyata, atau dari sisi Muslim lah, bohong Bang Suma itu. Setiap hari dia baca Quran, tiap hari dia berkoar-koar, ternyata pembohong dia tuh. Kita sudah kumpul satu Komal kok, kita bicarakan, kita bagi-bagi. Bohong Bang Suma. Ya, silakan angkat bicara kalau misalnya ada yang kayak gitu. Ini murni sesuatu yang apa ya istilahnya? Saya katakan ya bernilai fitnah lah yang kayak gitu-gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu di kita. Ngapain coba berkongsi-kongsi yang kayak gitu-gitu? Nggak ada gunanya. Jadi terkait dana itu ya, ada yang saya dengarkan saya besarkan wisata, ada yang saya dengarkan saya beli mobil, apalagi itu ya. Itu semua bullshit, yang nggak ada itu. Dan nanti setelah diumumkan masjid ini, saya sudah informasikan ke bendahara jauh sebelumnya. Kita akan umumkan semuanya. Dana yang masuk berapa, dana yang keluar berapa. Bahkan rekening koran nanti kita akan sampaikan di YouTube. Mulai kita buka giro sampai selesai, sampai bulan Juni ini kita akan tampilkan. Anda boleh nanti lihat di komunitas di channel Sukip 15. Di situ akan kita uraikan tanggal sekian, jam sekian, dananya masuk, ini yang keluar. Jadi nggak usah khawatir dengan kami umat Islam. Insya Allah kami amanah. Insya Allah kami amanah. Karena itu adalah sesuatu pemahaman di Islam. Allah itu maha melihat. Mau kita sembunyikan kemanapun. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat terkait dengan ini ya, tuduhan-tuduhan ada konspirasi yang dibuat untuk pura-pura jadi mu'alaf, kemudian dana disalurkan ke sana ke sini. Itu juga saya sebagai penyimak semalam dan juga sebagai salah satu orang yang mendapatkan chat dari Ustaz Romi terkait penelitian beliau. Beliau meneliti sejauh mana kebenaran keabsolutan daripada informasi ada seorang mu'alaf meninggal dunia yang selama ini kita kasih donasi gitu. Itu tuduhannya donasinya ke rekening apologet. Tapi ternyata tidak ada yang mampu membuktikan itu. Ya, tidak ada. Kalau yang kudapatkan, saya bacakan aja ya supaya ini jelas sebelum saya serahkan dan plus. Supaya tidak teman kita netizen, oh ternyata Bang Suma selama ini dan kawan-kawan kayak gini. Jadi yang menggunakan yang selama ini rekening yang digunakan untuk orang-orang yang mengaku kena musibah, yang sakit masuk rumah sakit, kemudian mu'alaf yang butuh karena diusir dan seterusnya. Ini saya sebutkan aja. Atas nama Ainun Najib Bank BRI, Kafid Mubarak Bank BRI, Ahmad Farik Bank BRI, Esti Srimul Yati BRI, Alfian Karis Bank Mandiri, Agus Oncom, ini kita tidak tahu bank mana, belum ada informasi. Biida Ajeng Honorius Andrean Bahtiar Bank BNI. Nggak ada apologet di sini, nggak ada apologet. Nggak ada apologet yang menerima ini. Dan ini semua murni adalah katanya sih sindikat. Jadi kami apologet ini justru korban. Kita ini korban. Korban orang yang berpura-pura mu'alaf. Lalu berpura-pura dibuat sedih-sedihan, dibuat tiba-tiba sakit, dibuat tiba-tiba meninggal agar donasi itu ke sana. Kami ini korban tapi malah difitnah kan itu. Ya, kami ini korban tapi malah difitnah. Nah, ini saya rasa hal yang perlu apa tuh?
Oh iya, terus kemudian yang terakhir dari admin, karena beliau yang sering memantau, katanya Bang Suma itu difitnah kemudian untuk cari duit di YouTube, cari duit di TikTok dan seterusnya. Jadi gini, Bung. Dulu itu kita dari Facebook, ya dari Facebook, dan saya rasa saya sudah pernah menceritakan latar belakang kemudian kenapa saya terjun di dunia ini, dunia apologet seperti ini ya. Terus kemudian dari sejak sebelum kemudian ada yang disebut YouTube, saya itu sudah berkecimpung di MCI, Mu'allaf Center Indonesia, di bawah naungan almarhum Ko Stefan. Saya bersama dengan beliau, tahunan saya sama-sama kurang lebih 6-7 tahun. Saya boleh Anda lihat di channel manapun, apakah sejak saya MCI, saya tidak kemudian mendirikan masjid, saya ada pernah menyampaikan donasi-donasi gitu. Gak ada. Bahkan saya dipaksa oleh MCI hampir seluruh cabang. Ini kok tinggal Makassar yang tidak punya rekening. Ya saya nggak mau, karena saya rasa nggak ada yang penting. Masalah mu'alaf yang kemudian ada, ya alhamdulillah saya bisa tangani sendiri. Saya nggak perlu minta-minta, ada yang sakit, ada yang kayak gitu, nggak perlu. Bahkan mu'alaf yang sakit dibawa ke Makassar itu dari MCI cabang apa? Beberapa cabang lah pokoknya yang berobat di Makassar dengan dana pribadi kok saya berobat mereka itu, kemudian saya belikan kursi roda apa segala macam, nggak ada pernah saya umumkan karena saya rasa nggak penting, bukan nggak penting, saya masih bisa gitu loh, masih sanggup. Mualaf tinggal di rumah sampai berbulan-bulan, saya sekolahkan sampai ke Jawa. Bahkan yang sekarang mualaf siapa namanya itu? Yang sekarang kembali ke ateis, yang tadinya jadi adik angkat saya tuh, yang tadinya dia Yudaism gitu, kemudian dia pindah, si Giovanni, siapa namanya? Giovanni Ishak sekarang jadi ya, Tingkar. Ishak, saya biayai, tanya aja beliau, dana pribadi ku pakai. Mau dia terbang kemana, ongkosnya kemana-mana, saya pakai dana pribadi orang itu. Tanya sama beliau. Tapi kalau saya mau ungkap yang kayak gini-gini itu ratusan. Dan itu dana pribadi. Tapi untuk apa gitu loh? Untuk sekedar supaya ditahu niatan kita itu nggak ada itu buka YouTube untuk dana. Kalaupun ada, saya sampaikan, kalaupun ada dana itu, saya punya sekolah namanya IT Nur Maulida, tahfiz Islam terpadu, mondok di tempat saya itu kurang lebih 20 orang siswa, kami biayai dari nol sampai semuanya kami yang tanggung. Tinggal di dalam, di markas MMCI, kita tidak beratkan orang tuanya, kita tidak minta santunan kemana-mana. Hari ini masih tetap sekolah itu berdiri dari kami sendiri, nggak ada kami minta. Oh netizen tolong, saya punya siswa mau beli beras, ada kurang lebih 20 orang di sekolah saya di IT, berdiri dengan kokohnya. Alhamdulillah sampai hari ini mana pernah saya beratkan netizen. Sekolah saya ini sebentar lagi teman-teman bisa berkumpul tanggal 30. Buktikan sekolah saya ada, sekolah IT untuk anak-anak yang tidak mampu, untuk anak-anak mu'alaf tingkat SMP sekarang, SD SMP. Ada pernah saya minta gitu. Ada yang pernah saya japri gitu. Ini juga penting. Ada pernah saya japri karena dia pernah berdonasi besar di yayasan saya. Bu, tolong bu, anak-anak saya. Ada gitu. Angkat bicara sekarang. Kalau pernah ada saya japri netizen terkait dengan dana untuk sekolah saya, silakan. Angkat bicara. Ada bang. Semua saya pernah transfer ke gini-gini. Tapi insya Allah tidak akan pernah ditemukan itu. Jadi sekolah itu berdiri sampai hari ini. Dan saya tidak pernah kemudian minta donasi atau apapun itu.